Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian 35 amal pelebur dosa, khamsah wa thalathuna sababan li ghufranidz dzunub. Dan yang perlu diketahui, penulis buku ini adalah seorang perempuan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu amalan yang ke-33, 34, 35. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, langsung saja kita baca penghapus dosa yang ke-33. Ini yaitu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Jadi setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wabil khusus ketika itu diucapkan oleh orang yang non-Islam dalam rangka masuk ke dalam agama Islam, maka dikatakan al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelum keislamannya. Maka semua dosa yang dilakukan sebelum dia berislam itu oleh Allah dianggap nol. Maka ada cerita sahabat Nabi penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun. Tahu? Ahlul jannah lam yasjud lillahi sajdah. Orang penghuni surga tapi gak pernah sujud. Artinya gak pernah sholat. Gak pernah sholat. Kenapa begitu? Karena setelah dia syahadat, ada panggilan jihad, ternyata orangnya wafat dalam keadaan syahid. Maka Rasul mengatakan huwa ahlul jannah lam yasjud lillahi sajdatan, penghuni surga yang tidak pernah sujud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwasannya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlah 4. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Min mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqabin
yang dia baca satu hari 100 kali. Dan ucapan 100 kali semacam ini itu banyak penjelasannya daripada para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi menjelaskannya dalam kitab Al-Adhkar milik Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau dalam satu hari 100 itu dalam artian boleh jadi sekali baca, boleh jadi di waktu pagi, petang, sore, malam, dan boleh jadi bacaan 100 itu dicicil. Mungkin setiap selesai sholat 20. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ba'da subuh 20, ba'da zuhur 20, ba'da al-asr 20, ba'da al-maghrib 20, ba'da al-isya 20. Genep berapa? 100. Maka dapat. Apa yang dia dapatkan? Kanat lahu adlu 10 riqabin. Maka dia mendapatkan pahala membebaskan 10 orang budak. Dan membebaskan budak itu salah satu amal berat dalam agama Islam. Jadi salah satu amal yang berat dalam Islam itu apa? Aitqu raqabah, membebaskan budak. Dan Anda melakukannya bukan cuma satu, tapi berapa? 10. Kalau Anda istiqomahkan setiap hari, maka terakumulasikan dengan jumlah yang tidak sedikit. Maka barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka keutamaan yang pertama, dia mendapatkan ganjaran seperti membebaskan 10 orang budak. Yang kedua, wa kutibat mi'atu hasanatin, tercatat untuknya 100 pahala kebaikan. Dicatat berapa? 100 pahala kebaikan. Berarti satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu satu kebaikan. Kalau Anda baca 100, tertulis berapa? 100. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Kalau dia membacanya di waktu pagi, maka kalau Anda punya buku apa Adhkarus Sabahi wal Masa, itu tercatatnya di waktu pagi bukan sore. Walaupun kalau dibaca di waktu sore boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Cuma karena keutamaan hadis ini, itu penyebutannya barang siapa membacanya di waktu pagi, maka pelindung untuknya dari gangguan setan sampai sore. Itu kalau dibacanya di waktu pagi. Kalau dibacanya di waktu sore, ia akan terlindungi dari gangguan setan sampai masuk waktu pagi. Lam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bihi illa rajulun 'amila aktsara minhu. Boleh enggak Bu dibaca lebih dari 100? Boleh? Bid'ah mana? Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Kan hadisnya barang siapa membaca 100. Kenapa? Dasar perempuan ya, tetap ngenyang ya. Nah maka begini Bu, karena di lanjutan akhir hadis ini dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang lebih baik dibanding dia pada hari itu, kecuali orang yang membacanya lebih darinya. Berarti kalau dibaca lebih dari 100 boleh. Apa Ustadz landasannya kenapa dibilang boleh padahal di awal hadis dikatakan 100? Karena di akhir hadis dikatakan tidak ada orang yang mendatangkan kebaikan yang lebih darinya kecuali orang yang membaca lebih banyak darinya. Berarti boleh apa tidak? Boleh.
Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu artinya tiada Tuhan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Maka ada ucapan ulama, istighfar yang paling dahsyat itu kalimat tauhid. Istighfar yang paling dahsyat, bahkan mengalahkan sayyidul istighfar. Itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, kenapa istighfar yang paling dahsyat itu adalah la ilaha illallah? Jawab. Kenapa? Mentauhidkan Allah. Kalimat tauhid, tawakal, yakin, ini. Nah, jadi imannya, iman, mantap. Yang lain sebelah ini utara apa selatan? Sini barat kok sana? Selatan. Ayo bagian selatan. Oh, idem ya, bagus, singkat, padat, jelas, praktis, tidak buang-buang waktu. Ada hadisnya jemaah. Hadisnya apa? Seorang laki-laki yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki itu Allah tunjukkan kepadanya dia punya dosa sebanyak 99 gulungan, yang setiap satu gulungannya itu sepanjang mata memandang, dan isinya kabeh dosa, ndak ono keapiane blas. Dan dia punya bukan cuma satu, tapi punya berapa? Tis'atan wa tis'ina sijillah. Dia punya 99 roll. Satu rollnya itu sepanjang mata memandang, dan isinya semua dosa. Kemudian laki-laki itu mengatakan apa? Halaktu, wis celoko aku. Dia mengatakan apa? Sekarang hari apa? Sabtu, Kamis. Iya, saya sok-sokan lupa tanggal. Sudah, dia bilang halaktu, saya akan celaka. Kenapa celaka? Karena dia melihat dosanya yang terlalu banyak. Wis lengkap 99 gulungan, sak gulungane sepanjang mata memandang. Apa kata Allah Ta'ala? Hari ini tidak seorang pun akan dizolimi. Terus Allah Ta'ala mengatakan kepada orang itu, laka indi hasanah, ojo wedi, jangan khawatir, aku memiliki untukmu satu kebaikan. Jadi kamu ini duwe satu tabungan kebaikan. Terus laki-laki itu bilang, ya Rabbi, bagaimana nimbangnya? 99 sakmene gedene sakmene dawane, sementara yang panjenengan simpen cuma satu. Allah bilang, tenang dulu. Apa kata Allah Ta'ala? Dikeluarkan satu kart bitokoh, kayak kartu KTP. Di bitokoh tadi tertulis apa? La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ditunjukkan sama orang itu, ini kebaikan kamu. Satu kartu yang tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Maka laki-laki itu bilang, ya Allah, kartunya tipis, sementara dosaku akeh. Akhirnya ditimbang, qadarullah, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Ternyata satu kartu bertuliskan la ilaha illallah itu jauh lebih berat
dibandingkan 99 gulungan dosa yang dia miliki. Akhirnya dia masuk surga. Para ulama menafsirkannya apa? Menafsirkan yang pertama, keutamaan la ilaha illallah. Yang kedua, bahwasannya la ilaha illallah itu bisa menghapuskan dosa. Maka betul kalau dibilang afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Kemudian penjelasan yang kedua, Anda tahu Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala satu kalimat yang Allah ajarkan khusus untuknya, yang kalimat itu dipakai zikir bisa, dipakai doa bisa, untuk keselamatan bisa. Jadi satu kalimat multi fungsi. Minta sama Allah, ya Rabbi alimni kalimah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku menggunakannya untuk mengingatmu dan berzikir kepadamu, untuk berdoa kepadamu, dan untuk perlindunganku. Oleh Allah diajari apa? Qul la ilaha illallah. Tidak terima, ya Allah, kalau la ilaha illallah semua hambamu mengucapkan itu, saya kepingin yang khusus untuk saya. Terus oleh Allah ditunjukkan apa yang terjadi? Bumi, langit dan semua isinya ditaruh pada satu sayap timbangan. Lalu kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sayap timbangan yang satunya. Jadi ditimbang. Ternyata apa? La ilaha illallah itu beratnya mengalahkan bumi, langit beserta seluruh isinya. Ini menunjukkan kalimat ini bukan kalimat yang ringan. Nah, ibu-ibu perhatikan konsekuensinya apa, Bu? Berarti orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diremehkan, ojo dinyek, jangan direndahkan, jangan dipandang sebelah mata, jangan digunjing, jangan disakiti, jangan dizolimi, ojo dirasani. Kenapa? Karena dia memegang satu kalimat yang kalimat ini beratnya mengalahkan langit dan bumi. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan begini, la ahqiru ahadan minal muslimin. Kata Abu Bakar, saya akan menjaga diri saya dari satu perkara, aku njogo awakku dari satu perkara. Apa itu? Saya tidak akan meremehkan satu orang pun dari kaum muslimin. Ndak. Wes, pokok Islam koyo opo gak mungkin tak nyek. Sementara kita sekarang yang kita hina siapa? Ibu-ibu pengajian. Wes Islam ngaji dinyek. Coba. Bahkan yang dinyek bukan yang ngaji, panitia nih dinyek. Coba, ini kurang baik apa orang itu? Ini memang munculnya karena apa? Kesombongan. Biasanya orang itu kalau sudah sombong, saingannya itu bukan saingan elek, tapi saingan sing apik. Tapi keapian itu bukan untuk ikhlas karena Allah, tapi untuk menunjukkan siapa saya. Hati-hati, Bu, ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Apa ngaji rono, apa ngaji rene, apa melok kono, apa melok. Bayangin. Jangankan umat Islam yang melakukan dosa, ini sing dinyek wong Islam sing ngaji. Wih, berani betul dia. Maka Abu Bakar mengatakan, la ahqiranna ahadan minal muslimin. Saklawase, kata Abu Bakar, selamanya saya tidak akan pernah meremehkan orang Islam. Tidak akan. Kenapa? Fa inna saghiral muslimina indallahi azim kabir. Karena orang Islam yang paling remeh, wong Islam sing paling remeh. Remeh itu gak diwasno mek menungso. Apa sih sampean iki? Sampean iki sapa? Isopo? Nah, karena orang Islam yang paling remeh, apa kata Abu Bakar? Indallahi kabir. Di sisi Allah dia besar. Kenapa begitu? Karena dia membawa kalimat
la ilaha illallah. Maka Rasulullah sampai mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya ini diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah, harama maluhu wa damuhu wa irduhu. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, Rasul katakan haram darinya 3 perkara. Tulis. Orang yang sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah, diharamkan atasnya, maksudnya orang itu akan selamat darinya berapa? 3. Yang pertama, haram damuhu, darahnya. Maksudnya apa? Haram dilarani atau sampai dibunuh. Haram, tidak boleh. Eman-eman. Jadi yang pertama haram apanya? Darahnya. Maksudnya apa? Jangan disakiti, jangan dibunuh, digepuk, dijewet, ditotok, disepak, tidak boleh. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Tidak boleh diambil dengan cara yang zalim, tidak boleh. Bukan karena kita melihat orangnya, tapi kita mengagungkan apa? La ilaha illallah yang dia bawa. Yang ketiga, apa yang haram darinya? Irduhu, ain ra dad ha, ain ra dad ha, irduhu. Apa itu? Kehormatannya, tidak boleh dirasani, tidak boleh diilokno. Sudah? Barang siapa mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam 1 hari, penjelasannya 2 tadi ya, boleh dibaca sekaligus di waktu pagi, boleh dibaca sekaligus di waktu sore, di waktu siang, di waktu malam, boleh. Dan boleh juga dicicil sesuai kemampuan. Misalkan Anda pakai alat zikir yang ditaruh jari itu kan, yang dipenek tit 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 tit. Anda baca 20 sambil jalan dapat 20, sambil jalan dapat 70, sambil jalan dapat 90, kok tit pas 100 selesai, ganti zikir yang lain. Kalau mau tetap zikir itu boleh, tapi saat ini tidak perlu lagi dihitung. Karena apa? Anda sudah mencapai batas minimal. Lah, minimalnya sudah dapat. Sehingga nanti Anda mau maksimal sampai 1000, 2000, 3000, boleh apa enggak? Silahkan. Maka orang itu mendapatkan pahala sama seperti membebaskan 10 budak, dan dia diberi 100 kebaikan serta dihapuskan darinya 100 keburukan. Juga akan membentengi dari setan pada hari tersebut sampai sore hari. Itu kalau bacanya pagi. Kalau bacanya sore, dibentengi sampai pagi. Dan tidak ada seorang pun yang datang lebih baik amalnya melebihi dia, kecuali orang yang melakukan amalan tersebut lebih banyak darinya. Nah, kalimat terakhir ini, Bu, dalil bahwa apa? Bolehnya membaca lebih dari 100. Jadi tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan orang yang membaca melebihi dari apa yang telah dia baca. Pelajaran dari hadis ini bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni 100 dosanya, karena zikir ini menjadi sebab terampuninya dosa. Amal yang ke-34, mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi. Mengucapkan apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Nanti saya tambah. Yang di buku ini tidak ada.
Amalan yang ke-34 termasuk amalan yang menghapus dosa. Termasuk amalan yang menghapus dosa. Yang ke-34 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi, mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdihi. Berapa? Mi'ata marratin, 100 kali. Penjelasannya sama. Boleh 100 dibaca sekaligus, boleh juga di 100 dibaca secara bertahap, sedikit demi sedikit. Awan, seket, bengi, seket, atau setiap selesai sholat doa, atau terserahlah bagaimana cara Anda membaginya sampai ketemu angka 100. Ucapan apa itu? Subhanallah wa bihamdihi huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ini dahsyat betul ini. Allah akan hapuskan semua dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Tapi ingat, semua yang kita baca dari awal sampai akhir ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Jadi barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, 10 dibalen ping 10 jangkep 100. Apa yang terjadi? Semua dosa Anda walaupun sebanyak buih di lautan sama Allah bakal diampuni, bakal dihapus, diampuni. Nah, termasuk apa Bu? Membaca ini dalam riwayat hadis Imam Muslim, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai sholat. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Dari hadis sahabat Anas bin Malik, barang siapa bertasbih barang siapa berzikir dengan mengucapkan subhanallah 33, bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33, kemudian digenapkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat berapa berarti? 100. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Allah ampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau ditinggalkan apa? Eman. Amal yang terakhir bertasbih. Amal yang amal yang ke-35 bertasbih. Ingat 33 ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berapa? 100. Amal ke-34 juga dibaca 100 subhanallahi wa bihamdih. Ustaz, kalau subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim podo, karena subhanallahi wa bihamdihi masuk di dalamnya. Nggih napa nggih? Maka Anda tambah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh.
Masuk dalam kandungan makna dan keutamaannya, masuk. Sekarang yang terakhir, yang ke-35, bertasbih. Dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dari ayahnya, bahwa ia berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, kami suatu hari duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Rasulullah tanya, mosok sih kalian ini tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Mampu apa enggak? Kata Rasulullah, masa enggak mampu? Berarti maksudnya Rasul apa? Seharusnya kita ini mampu, gampang. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu memperoleh 1000 kebaikan di setiap harinya? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, maka salah seorang yang duduk di hadapan Nabi bertanya, takon, maksudnya apa? Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin, ya Rasul, bagaimana salah seorang di antara kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin, dia bertasbih dengan 100 kali ucapan subhanallah, 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 subhanallah. Ucapan apa? Tasbih. Berapa? 100. Fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu alfu khati'atin au yuhattu alfu khati'atin. Maka orang yang mengucapkan subhanallah, ini yang paling ringkas. Berarti kalau Anda tambahi subhanallah wa bihamdihi, tambah api. Anda tambahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, tambah api mana? Nah, maka apa? Setiap ucapan itu akan menghapuskan 1000 kesalahan dan akan mendatangkan 1000 kebaikan. Kenapa 100 kok jadi 1000? Karena 100, satu kebaikannya dikalikan 10, berarti kalau 100 jadi 1000. Tasbih adalah menyucikan Allah Ta'ala dari segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Itu ucapan tasbih. Jadi orang itu ketika mengucapkan subhanallah, itu Anda sedang apa? Menghilangkan keburukan dari Allah. Bukan menghilangkan, karena memang Allah tidak punya keburukan. Anda sedang menjadikan Allah itu bersih dari keburukan, dari aib, cacat, perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah. Maka Allah senang, karena Allah itu memang zat yang tidak memiliki apa? Aib, keburukan, cacat, kekurangan. Allah tidak punya. Maka ketika Anda mengucapkan subhanallah, maka seakan-akan Anda itu mengimani bahwasannya memang Allah ini suci dari keburukan, aib, kekurangan dan kesalahan. Nah, maka dengan itu oleh Allah diganjar, si jine dipingno 10, satu sedadi 1000. Nah, maka ada yang juga yang perlu kita sampaikan. Kalau melihat sesuatu yang baik, ucapkan Masya Allah. Kalau ngelihat yang baik, karena kebaikan itu semua yang diinginkan oleh Allah, maka ucapkan Masya Allah. Atau ucapan yang lain seperti yang ibu-ibu lagi gemari sekarang, Tabarakallah. Artinya sama, Maha Suci Allah. Tapi kalau ngelihat sesuatu yang kurang baik atau yang tidak baik, atau bahkan melihat sesuatu yang jelek, buruk, aib, na'udzubillah min dzalik, itu ucapannya bukan Masya Allah,
tapi ucapannya adalah subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Keburukan ini tidak mungkin datang dari Allah. Keburukan ini tidak diinginkan oleh Allah. Keburukan ini bukanlah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Maka keliru kadang-kadang lihat pelangi bagus, subhanallah, api ya bukan tidak boleh Bu, boleh, tidak apa-apa. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi kemudian tidak tepat pada tempatnya. Karena kalau ngelihat yang baik, Masya Allah. Ngelihat yang baik, tabarakallah. Kalau ngelihat yang jelek, subhanallah. Sudah selesai. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah 100 kali, maka dia memperoleh 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Semua ini adalah keagungan, kemurahan dan rahmat Allah terhadap hambanya, sehingga dia melipat gandakan kebaikan dan menghapus kesalahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita bersama, amin. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, amin. Allah melindungi kita dari kemarahan, kemurkaan dan nerakanya, amin. Dan Allah memasukkan kita ke dalam syurganya yang mulia, amin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha menjamin dan maha mampu melakukan segalanya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat beriring salam serta keberkahan senantiasa tercurahkan kepada hamba Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga dan semua sahabat beliau. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, selesai. Nanti pengajian berikutnya insya Allah saya bicarakan sama Bu Puji ya, materinya apa. Sekarang kita baca dari awal sampai akhir dengan cepat, karena saya tidak tahu, tidak semua panjenengan ngaji kitab ini sebelumnya. Yang pertama, amal penghapus dosa adalah masuk Islam. Masuk Islam. Maka Rasulullah bersabda, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus dosa sebelum Islam. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Maka dalam surah At-Talaq, nukaffir anhu sayyiatihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih, dan seterusnya sampai kemudian Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, urusane gampang, dan kemudian wa yu'zim lahu ajra, Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian Allah mengatakan wa nukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan hapuskan apa? Dosa-dosanya. Takwa sama Allah. Kemudian yang ketiga, mengikuti Rasulullah. Apa mengikuti Rasulullah itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mengikuti Rasul, maka dosa-dosa kita oleh Allah akan diampuni. Maka amalkan yang kecil-kecil tapi madani kanjeng Nabi. Masuk kamar mandi, pakai kaki sebelah kiri. Niatono di jero niati, ini bukan sekedar kebaikan, ini bukan sekedar kebiasaan, tapi saya masuk kamar mandi menggunakan kaki saya sebelah kiri dalam rangka menyamai Nabi Rasul. Makan tangan kanan, harus ada niatnya Bu. Saya niati menyamai Rasul. Tidur ngadep sebelah kanan, walaupun ya tentu ini di awal saja kan, karena nanti ketika sudah ketiduran kadang-kadang ya wis kayak ini, kayak itu, kayak ini, muter kaki di kepalanya suami.
Pas bolongan jentik mlebu irung. Sampai suaminya bangun mati. Kenapa suaminya mati? Tidak bisa nafas. Anda masuk kantor polisi. Ya ndak lah. Mengikuti Rasulullah. Maka perkara-perkara yang kecil amalkan. Seperti apa? Pakai sendal diawali kaki kanan dulu. Nanti kalau ngelepas yang kiri dulu. Supaya apa? Kebaikan itu kan di sebelah kanan. Supaya kebaikan itu lebih lama. Lebih lama. Yang keempat, memiliki rasa takut kepada Allah. Itu menghapuskan dosa. Apa dalilnya? Seorang laki-laki dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dosane akeh, gak tahu ibadah, maksiate gak mandek, ketika mau wafat wasiat ke anaknya, nanti saya mati jangan dikubur tapi bakar saja. Anaknya tanya, kenapa Pak? Wis manuto. Sudah dibakar sama anaknya, abunya dikumpulkan, kemudian disebar di pinggir pantai pas anginnya sedang besar. Ketika Allah Ta'ala bangkitkan dia, apa yang terjadi? Allah tanya, kenapa minta dibakar, ndak mau dikubur? Laki-laki itu ngomong, khasyatan minka, aku wedi ya Allah kepadamu. Kenapa takut? Gak tahu ibadah, senantiasa maksiat. Allah kumpulkan malaikat-malaikatnya, malaikat jadilah saksi, aku ampuni semua dosa orang ini karena rasa takutnya kepadaku. Yang kelima, menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar menjadikan dosa-dosa kecil oleh Allah diampuni. Apa dosa besar itu? Ngapusi. Kalau bahasa Malangnya goroh, bijuk. Saya pulang loh ini. Manut saya aja. Bujuk. Bukan bejuk. Apa bejuk? Bohong. Itu termasuk apa? Dosa besar. Bongkar aibnya orang. Dosa besar. Menghina, maitu hasanah. Maitu itu dosa besar, bukan dosa kecil. Nah maka jauhi perkara-perkara itu, maka dosa kecilnya oleh Allah diampuni. Kemudian iman dan amal soleh, illalladzina amanu wa amilus solihat. Imannya baik, amal solehnya istiqomah, insya Allah dosanya sama Allah diampuni. Kemudian beriman, berjihad dengan harta dan jiwa. Itu menjadikan dosa-dosa diampuni. Kemudian sedekah dan infak di jalan Allah. Sedekah dan infak di jalan Allah menjadikan dosa-dosa kita sama Allah apa? Diampuni sama Allah. Yang kesembilan, memaafkan orang lain dan berlapang dada. Ceritanya siapa? Abu Bakar ketika sempat marah kepada Mistah, misanannya yang memfitnah ibunda Aisyah melakukan zina. A'azzanallahu wa iyyakum. Maka ketika ibunda Aisyah ternyata bersih dari tuduhan itu, Abu Bakar marah kepada siapa? Mistah. Apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan lagi membantu Mistah. Maka sama Allah diingatkan, atuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, bukankah kamu ingin wahai Abu Bakar diampuni oleh Allah? Abu Bakar mengatakan, ingin ya Allah. Kalau ingin, fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan. Maka memaafkan termasuk apa? Penghapus dosa. Jadi jangan eman Bu memaafkan. Kadang-kadang kita ini kan saking lorone hati ya, sampai muncul bahasa apa? Mungkin memaafkan bisa, tapi tidak bisa lu. Nah itu ya belum sempurna. Memaafkan itu ya berarti melupakan. Kemudian menyingkirkan sesuatu dari jalan. Tahu enggak? Menyingkirkan sesuatu dari jalan. Ranting, duri,
kulit pisang, atau setelah hujan biasa kan di jalan banyak kerikil-kerikil kecil, kalau jalannya banjir ya itu diinggirno. Walaupun terkesan kecil tapi sama Allah diampuni. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki lewat di suatu jalan, yang di jalan itu apa? Ghusna syaukin, ada ranting pohon berduri. Terus dipinggirkan sama dia. Dia ngomong apa? Saya singkirkan supaya tidak mengganggu orang Islam. Apa yang terjadi? Syakarallahu lahu wa ghafara dzambahu wa adkhalahu al-jannah. Allah berterima kasih kepadanya, kemudian Allah mengampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka tidak remeh ini, tidak remeh. Yang ke-11, sayang binatang. Tahu perempuan yang kerjaannya tidak baik, ngasih minum seekor anjing karena rasa apa? Rasa iba, kesian. Akhirnya apa? Allah ampuni dia, dan Allah masukkan perempuan itu ke dalam surga. Yang ke-12, tobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Tobat sama Allah. Kemudian istighfar. Istighfar itu dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, hadis Qudsi, ya bna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Manusia, kalau dosamu seluas langit, kemudian kamu istighfar satu kali, dosa yang seluas langit aku ampuni. Apalagi istighfarnya berkali-kali, diampuni. Yang ke-14, melaksanakan hukuman Allah. Tahu dalil ya, hukuman sama hukuman. Karena dalilnya apa? Seorang perempuan Ghamidiyah. Tahu perempuan Ghamidiyah yang kemudian dia berzina sampai kemudian hamil, datang sama Nabi Muhammad minta apa? Minta dirajam. Rasulullah bilang, pulang kamu sampai anakmu lahir. Anaknya lahir, darahnya masih mengalir di pahanya, Bu. Subhanallah. Datang, ya Rasulullah, qad waladtuha. Aku sudah lahiran ya Allah. Ya Rasul, sudah lahiran. Hukum saya. Rasulullah bilang, pulang sampai kamu menyapih anakmu. Setelah anaknya bisa makan roti, dibawa balik ke hadapan Nabi Muhammad, kemudian dihukum, dirajam, dilemparin pakai batu. Apa yang terjadi? Sayyiduna Umar melemparnya dengan keras. Rasul bilang apa? Mahlan ya Umar, pelan-pelan Umar. Perempuan ini tobat, yang tobatnya itu cukup dibagi orang sekota Madinah. Nah, maka dengan dia menjalankan hukuman itu, dosanya di akhirat tidak ada lagi, sudah terhapus. Seperti orang yang mencuri, tangannya dipotong, maka dengan dipotongnya tangan itu dosanya apa? Dosa dari pencurian tadi hapus. Yang ke-15, musibah. Wah, ini podo kabeh lek iki ya. Kita ini ahlul musibah, ahlul bala. Tidak apa-apa, tidak usah kecil hati. Kita ini sugih, kita sugih sak piro sih? Kita ini hitungannya melarat. Serius, kita ini orang-orang yang hitungannya apa? Melarat itu. Tapi bersyukur. Karena Allah itu tidak menetapkan suatu takdir kecuali itu yang terbaik. Panjenengan lek sugih, Bu, gak mungkin ngaji. Panjenengan sugih sekarang di spa sana loh. Luluran, mandi susu. Nang Eropa kono Anda. Maka kita ini sama Allah dibikin seperti ini karena Allah apa? Sayang sama kita ya. Maka Rasulullah bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah. Akan terus datang musibah kepada orang beriman, laki maupun perempuan, di dalam dirinya, di dalam hartanya, di dalam anaknya,
Tujuannya apa? Nanti ketemu Allah dosane wis entek. Entek kemana? Ditebus oleh musibah yang terjadi. Termasuk Rasulullah mengatakan, ma yusibul mu'minu min hammin wala ghammin wala nasabin wala hazanin wala syaukah yushakkuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah orang Islam itu kesel, capek, tired, podo kabeh, kesel, sumpek, hazan, sedih, kemudian apa? Susah, sampai duri yang menusuk di bawah kakinya, kecuali dengan semua itu Allah jadikan penghapus dosa. Jadi Anda mor-mor loro untu, penghapus dosa. Tiba-tiba meripate perih, penghapus dosa. Tiba-tiba sirai mumet, ngeluh karena cicilan belum dibayar. Salahmu. Nah, kalau pusing, penghapus dosa. Anda jalan ke sandung, penghapus dosa. Suami gregetno, penghapus dosa. Maka kalau suami gregetno, disemangati, terus mas, cek dosaku entek. Maka perempuan yang suaminya gregetno jangan minta cerai, jangan. Itu peluang untuk dosa Anda sama Allah di. Kalau suami Anda baik, waduh kesian Anda, tambah akeh dosane. Karena Anda tidak pandai berterima kasih sama suami yang baik. Ya Pak. Jadi suami-suami ini kasih peluang istri itu dosanya diampuni. Bagaimana? Garao no bentino. Maka ya ndak gitu juga ya. Kemudian berwudu, ya ndak? Berwudu. Karena apa? Setiap tetesan air wudu dia menetes sambil membawa dosa. Sehingga ketika dia membasuh wajahnya, jatuh dari wajah itu semua dosa yang dilakukan, tangan, kaki, semuanya. Sampai wudunya selesai, dosanya habis. Yang ke-17, berwudu lalu melaksanakan sholat. Sholat 2 rakaat. Dalilnya apa? Tidaklah ada seorang manusia muslim melakukan dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kecuali Allah ampuni semua dosanya. Yang ke-18, melangkahkan kaki untuk sholat. Betul tidak? Orang sholat itu berangkat dan pulangnya pahala. Ketika dia berangkat dan ketika dia pulang. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua meninggikan derajat, langkah yang ketiga menambah pahala. Dan itu tertulis terus semenjak dia berangkat dari rumah sampai dia pulang. Yang ke-19, sholat fardu. Sholat fardu. Ada seorang laki-laki melakukan dosa dengan perempuan. Dia bilang, ya Rasul, saya melakukan ini dengan perempuan. Ghaira anni la ujami'uha. Kecuali satu ya Rasul, saya ndak sampai, maaf nggih, ndak sampai jima. Tapi yang lain saya lakukan, ciuman dan ya Rasul, bagaimana saya mohon ampun kepada Allah? Rasulullah diem. Sampai selesai sholat, Rasulullah pulang. Sama laki-laki itu tangannya Kanjeng Nabi dicekel, celep. Setelah dipanggil, maka laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, nasita amri, ya Rasul, panjenengan lupa pertanyaan saya. Apa Rasul katakan? Bukankah kamu sholat bersama kami? Iya. Rasul bilang apa? Wes mulio. Dengan sholat tadi, dosamu sama Allah diampuni. Itulah innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghilangkan dosa dari keburukan. Kebaikan dalam ayat itu adalah sholat. Sahabat yang lain ngelihat, kok enak ya Rasul, khassatun lahu amlana ammah. Ya Rasul, cocok khusus hanya untuk dia atau untuk kita semua? Rasul mengatakan, bali ummati amah, untuk semua dari umatku. Yang ke-20, menunggu waktu sholat diampuni. Dan yang paling pas untuk kita, maghrib sampai isya.
Jadi dalam keadaan suci, berwudu di dalam masjid nunggu sholat. Kenapa? Malaikat itu mendoakan orang tersebut, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Sehingga ketika seseorang itu menunggu waktu sholat, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikirimkan malaikat yang mendoakan dosanya dia diampuni. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika apa? I'tidal. Jadi Anda rukuk, kemudian apa? I'tidal. Anda ucapkan Rabbana walakal hamdu. Ditambahi boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya, atau ditambahi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban dan seterusnya, boleh. Itu menghapuskan dosa. Yang ke-22 mengucapkan amin, termasuk perempuan. Perempuan itu Bu kalau sholat tetap mengucapkan amin, tapi aminnya perlahan, suaranya pelan. Amin. Cukup terdengar oleh apa? Telinganya sendiri. Karena apa? Rasulullah mengatakan wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufiralah. Orang yang aminnya dia bertepatan dengan aminnya aminnya imam atau malaikat, oleh Allah dosanya diampuni. Yang ke-23 sujud. Sujud itu menghapuskan dosa. Ada seorang laki-laki sama Rasulullah ditanya, minta tak kei. Laki-laki itu apa? Pembantunya Nabi. Laki-laki itu ngomong, ya Rasul, saya minta satu. Apa yang kamu minta? Menemani panjenengan nanti di surga. Rasul bilang, waduh, ama ghaira dzalik, ojo sing iku, liyane ae. Laki-laki itu mengatakan, saya tidak punya selain itu. Saya mintanya cuma satu, ngancani panjenengan di surga. Rasul bilang, ya sudah, a'inni ala dzalika bikathratis sujud. Kalau memang yang kamu minta itu, maka apa? Bantulah saya untuk mewujudkan permintaanmu dengan banyak bersujud. Yang ke-24 salat Jumat dan bersiap-siap untuk melaksanakannya. Jumatan. Ibu-ibu apa? Jumplitan. Ini laki-laki Jumatan. Orang yang berangkat sholat Jumat awal waktu, sudah mandi, bersih, pakaiannya rapi, pakai minyak wangi, mendekat ke mimbar, artinya mendekat itu mencari shaf yang paling depan. Kemudian dia sami'a wastama'a, ngerungok nih, gatek nih. Kecuali apa? Allah ampuni dosanya dia sampai Jumat yang sebelumnya. Dalam riwayat yang lain, Allah ampuni semua dosanya. Yang ke-25 menjawab azan dan berdoa setelahnya. Menjawab azan. Jadi kalau ada Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Nawawi mengatakan berisik ketika adzan sebab su'ul khotimah. Imam Nawawi mengatakan berbicara rame, berisik, gak tekni adzan, apa kata Imam Nawawi? Sebab su'ul khatimah. Dalam kitab Al-Adhkar milik Al-Imam An-Nawawi. Kemudian berdoa. Doanya ada macam-macam. Salah satunya Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. Yang ke-26 sedekah amar ma'ruf nahi munkar. Itu penghapus dosa. Ada anak kecil makan pakai tangan kiri, Anda ingetin, Dek, makannya pakai tangan kanan. Itu menghapus dosa Anda. Selain Anda dapat pahala, selain Anda juga mendapatkan keutamaan menyebarkan
ilmu. Ketika ngelihat suami adzan subuh masih tidur, bangunin, mas, tangi mas, wis adzan, itu dosa Anda diampuni. Ketika anak-anak menjelang maghrib masih main layangan, langsung Anda datengin, layangane wis Mario ndang adus mulai cepet nang masjid sholat. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, itu menghapus dosa. Kemudian yang ke-27, puasa Ramadan. Anda semua tahu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ke-28, salat tarawih. Anda tahu, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Ramadan itu ada ampunan siang, ada ampunan malam. Ampunan siang dengan puasa, ampunan malam dengan sholat traweh. Maka kalau traweh sing sregep gak mek petang dino tok, traweh itu saulan ya apa Ustaz, ada tamu bulanan, jangan boleh tamunya, dilarang. Lah mau mertamu kok makso, gak boleh. Ya ndak ya. Yang ke-29, sholat tarawih pas Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ke-29, iya sabar. Anda berusaha nyebut tok lu protes. 30, haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali syurga. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Orang yang haji tidak pakai ngomong kotor, tidak melakukan dosa, maka ketika pulang dosanya habis seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Maka ngulang-ngulang haji boleh apa enggak? Boleh. Tapi ingat, setelah kewajiban-kewajiban yang lain dari kewajiban harta Anda tertunaikan, yo tetep dulure sing gak duwe yo tetep dikei, ponakane sing kepingin sekolah yo dibiayai. Nanti kalau masih ada rezeki, uang Anda kan boleh, walaupun tentu ada dalam Islam itu apa namanya, al-aulawiyat. Aulawiyat itu apa? Prioritas. Anda cek mana yang harus diprioritaskan. Karena ada cerita dari zaman tabi'in, kalau saya tidak salah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri gak sido budal haji karena uangnya diberikan kepada keluarga miskin. Ketika teman-teman hajinya pulang, dibilang apa? Saya ngelihat kamu tawaf ada, wukuf ada, sa'i ada. Dalam cerita yang lain, semua orang yang haji itu sakjane haji ini ketolak kabeh, tapi oleh Allah diterima gara-gara satu orang yang tidak jadi haji karena ngewangi orang miskin. Jadi haji itu menghapuskan dosa. Maka bersyukur yang kemudian rezekinya itu jadi pembimbing haji. Wah, bersyukur banget, gratis dibayari, pahalani gede, dosane entek, tapi harus ikhlas karena Allah. Termasuk yang ke-31 apa? Umrah. Umrah itu sama, umrah itu menghapus dosa. Yang ke-32, duduk di majelis zikir. Dalilnya panjang. Allah Ta'ala punya malaikat-malaikat yang kerjaannya jalan-jalan. Allah punya malaikat kerjaannya apa?
melaku-melaku. Tapi melaku-melakunya bukan seperti ibu-ibu, healing lah, golek cilok lah, maklor lah, apa lagi, makjah. Tapi kelilingnya malaikat ini sayyarah, keliling, yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang mau datang ke majelis ilmu. Kalau dia ketemu, malaikatnya ngomong apa? Halummu ila hajatikum. Cepat, disuruh cepat-cepat sama malaikat. Setelah mereka duduk, malaikatnya ikut duduk, kemudian lapor sama Allah, ya Allah, mereka sudah kumpul. Lalu oleh Allah ditanya, apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Tahu melbu surga apa durung? Dereng. Lah kok wis njaluk? Kira-kira lek pernah masuk surga? Yo tambah seneng. Ditanya, mereka berlindung dari apa? Neraka. Pernah enggak mereka masuk neraka? Belum pernah. Loh kok berlindung dari neraka? Bagaimana kalau mereka pernah masuk neraka? Yo tambah takut. Apa yang mereka lakukan? Memujimu ya Allah. Pernah ketemu saya? Belum pernah. Loh kok bisa? Bagaimana kalau mereka pernah melihatku? Tambah nemen memujinya ya Allah. Oke. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Apa yang mereka takutkan? Neraka. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat ke ono kabeh sing dijaluk, selamatkan dari api neraka dan ampuni semua dosa mereka. Ada satu malaikat tidak tahu punya dendam apa dengan manusia, gak terima, iku ojo kabeh ono situ iku mang teko gak kepingin ngaji, iseng tok. Mampir tok iku tekoni. Gara-gara kebelet pipis kok ono masjid. Lah kok pas ono pengajian lek gak mampir sungkan mosok mari pipis langsung mulai. Maka yang itu jangan diampuni ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Semuanya diampuni. Kenapa? Karena dia duduk bersama sekelompok manusia yang tidak mungkin kecewa orang yang duduk bareng mereka. Nah, sudah. Kemudian 33 apa? Bertasbih. La ilaha illallah. Dibaca berapa? 134. Mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100. Yang terakhir mengucapkan subhanallah berapa kali? 100. Maka dia mendapatkan 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya apa? Keburukan. Barakallahu fikum. Itu ibu-ibu sekalian, karena ini kajian penutup ya. Nanti insya Allah kajian berikutnya kita pilihkan bukunya, dan insya Allah seperti yang lain bukunya kita bagikan. Insya Allah bukunya kita bagi. Apa yang mau kita bahas nanti insya Allah setelahnya istiqomah setiap hari Sabtu yang ke-4. Barakallahu fikum. Kenapa? Monggo silakan Ustaz. Nah, sedangkan orang lain haji atau umroh itu kan tidak semuanya diterima. Apakah yang diikuti itu semua atau yang diterima aja apa ibadah haji sama umroh? Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dalil tentang pulang haji atau umroh itu diikuti malaikat selama 40 hari, itu saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Coba tanyakan kepada yang lain. Tapi saya sudah baca buku tentang haji itu pada qabulnya ibadah. Antum ibu-ibu ingat ya, semua keutamaan yang Allah sertakan pada setiap ibadah itu apa? Bergantung pada ibadahnya diterima atau tidak. Kalau ibadahnya diterima, semua keutamaannya katut. Kalau ibadahnya tidak diterima, ya tentu dia tidak mendapatkan keutamaan dari ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.